Ya, selamat bergabung Pak Nasir. Tapi saya ke Kang Asep dulu nih. Kang Asep, tadi melihat di kita tuh narkobanya jelas masalah besar sekali. Ini Kang Asep ini kan legendaris juga di dunia pemberantasan narkoba. Mantan hakim yang berapa? Mundur tahun 2004-2005 mundur ya Kang Asep ya. Lima orang divonis hukum mati oleh di tangan Kang Asep ini, di palu Kang Asep ini. Kang Asep sendiri melihat perkembangan belakangan 10 tahun terakhir ya, itu bagaimana? Aman-aman. Ya, saya pikir kalau dikatakan darurat narkoba, saya termasuk yang tidak setuju. Malah katanya 2015 ya Pak Anak ya, bebas narkoba, bukan bebas narkoba, malah narkobanya yang bebas. Ya. Dan bukan darurat, bukan menyangkut anak muda juga, jujurnya untuk orang tua. Ya kan, bayangkan saudara, kita pernah ada kejadian menggegerkan. Ketua lembaga tinggi hukum, ya di ruangannya narkoba, nggak tahu perkara kemana. Ya, terakhir ya kita lihat ya penegak hukum terima uang suap narkoba, panitra narkoba. Terakhir sekali kita menunjukkan sekali ketika kita bicara perlindungan anak, orang tuanya ada narkoba. Padahal kita minggu-minggu ini kan, bukan minggu ini kan, kita sekarang ramai isu mati narkoba. Dia menarik dunia internasional, negara Australia, Belanda, Prancis, Argentina, dan beberapa negara lain memberikan perhatian dunia kepada Indonesia ketika kita menegakkan hukum tentang narkoba, yaitu mati. Ya. Kita berlawak ketika itu isu muncul, tapi kenapa? Ya, penegak hukum ketika Pak Anang dan kawan-kawan kiloan menangkapi, masih ada oknum penegak hukum berani 5 miliar, panitra masih berani, oknum jaksa, oknum hakim, putusannya berani ringan. Itu sangat mengejutkan, bukan darurat lagi. Saya kira ada bencana gitu kan. Nah, yang ingin saya katakan ya, ketika narkotika ini ditegakkan hukumnya di Republik ini, dari mulai penyidikan oleh BNN atau kepolisian, kemudian jaksa, ketika hakim dalam rel yang benar, tapi sementara itu dilempar isu ya, pengadilan yang koruptif, pengadilan yang belum benar. Justru ketika penegakan hukum benar, artinya narkoba itu pada umumnya dihukum mati, saya kasih tahu, mereka tertangkap tangan oleh Pak Anang ya, dan kawan-kawan. Maka saya sering bercanda ke Pak Anang, Pak Anang, ketika ada orang menentang hukuman mati, suruh makan aja sudah tuh barang buktinya. Ngapain disuruh barang mati sama saya? Dia tahu sekilo kalau 8 kilo ya 8 orang 1 sekilo makan bisa dilakukan daripada kita urusan lain. Nah, yang kita ketika saya kira saya akan bicara proses kemudian akibat, sekira BNN, kepolisian itu lebih jago lah soal itu. Saya hanya bicara bagaimana penegakan hukum, isu-isu tentang penegakan hukum narkotika. 16 tahun yang lalu saya memulai ya mematikan si Ola, itu ratunya narkotika sampai diselidik oleh luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya dapat gerasi pada pemerintahan yang lalu. Ya. Sekarang ketika dimatikan, isu ketika mau pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan, internasional menekan, sehingga pelaksanaan eksekusi diundur seperti sinetron yang berulang-ulang. Ya. Bahkan detik-detik terakhir yang kita sangat saya sayangkan sekali, proses mati itu sudah selesai hukumannya. Tidak ada bisa merubah proses hukuman mati ketika dalam penyidikan oleh Pak Anang dan kawan-kawan dan oleh kawan-kawan kami hakim dijatuhkan mati sampai melakukan PK1, PK2 ya, sampai terakhir gerasi masih ada dimunculkan isu-isu yang melakukan human trafficking lah, tidak tahu. Itu bahasa baku dari zaman dulu ketika para tersangka pasti mengatakan saya tidak tahu. Saya punya orang tua dari kampung. Kalau ke Bandung itu naik hotel itu gede-gede. Apalagi orang tidak tahu dari Filipina ke Malaysia, Indonesia, tujuannya tidak jelas dikatakan. Oh saya mau apapun yang terjadi ada barang pada dirinya, bentuknya itu narkotika, apa bentuknya itu adalah pidana. Jangan nggak ada pada-padanya, dia tahu tidak melaporkan aja bisa dipidana. Ya, itu yang perlu kan. Kemudian isu-isu yang lainnya kita sesalkan ya. Ketika proses sudah terjadi di Republik ini, orang yang sarjana hukum, dokter hukum, profesor hukum, saya kira akan mengacaunya dan saya harus pikir sekolah hukumnya di mana. Ketika dia proses penyidikan selesai sampai eksekusi, sekarang gejalanya apa? Minta ketun. Jangan-jangan besok kita ke pengadilan agama, minta didoain cepat mati. Atau minta ke pengadilan niaga biar nyawanya dipailitin. Entah kena ke MK lagi. Ini proses hukum apa kok potensi absolut, masih kita hormati. Tapi janganlah dilemparkan isu pengadilan yang koruptif, pengadilan yang belum benar. Kita akui proses perdana penyidikan itu ada. Tapi kalau narkotika di Republik ini dibolehkan sejarah, mana hukuman mati yang narkoba kena sah
saya tunjukkan kepada saya, ya tidak pernah ada berani saya katakan, ya sampai detik ini silakan. Karena umumnya hukum mati adalah mereka adalah yang tertangkap tangan oleh Pak Anang dan kawan-kawan. Bukan, nggak ada yang sengaja. Memang kita akui ada oknum penegak hukum yang misalkan dijebak pulang malam dari diskotik, ya habis dari Tata Sabi atau dari Kalibata, ya orang entah kepaksian, entah persiapan, orang-orang tiba-tiba oknum aparat kan dimasukin, itu ya fakta tidak terhindarkan kan. Tapi saya kira untuk itu nggak mungkin hakim menjatuhkan mati, ya biasanya juga itu ya kalau nggak damai ya Pak Kompolnas ya atau juga proses orang tidak tahu. Tapi sekali lagi ketika penegakan hukuman mati di Republik ini dijatuhkan oleh aparat-aparat penegak hukum dengan segala konsekuensinya, dengan segala risikonya, tolong dah, gitu. Jangan ketika hukuman ditegakkan benar, ya diganggu dengan segala macam. Nah, kita tahu yang dalam luar negeri, orang selalu lempar isu, ya warga negara kita di luar negeri sekian hukuman mati, nggak ada urusan kalau narkoba, kita sepakat konvensi internasional. Dan kita juga tahu beberapa negara itu ancamannya tidak mati, kayak Brasil, Australia tidak mati, kenapa harus takut ya? Dan kita lebih banyak ini ancaman mati bukan karena narkoba di luar negeri, TKW, ya karena pembelaan diri di Saudi. Dan kita lihat beberapa ada standar ganda untuk nasional untuk menekan kita, ya. Ketika kita mendapat hukuman mati, orang-orang teriak semua, diplomasi itu teriak semua. Kenapa ketika mereka di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara nggak pernah teriak? Kita hanya bangga dengan bapak pendiri bangsa kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan negara ini terbentuk karena apa? Kalimat sangat indah, sangat bagus yang tidak pernah terulang oleh anggota DPR berikutnya untuk membuat konstitusi. Di pembukaan dikatakan, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka disusunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum. Apa artinya? Negara ini dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ketika tumpah darah kita ditumpahin sama narkotika, rela kita, teriaklah orang segala macam, ya. Tempat negara kita menegakkan narkotika, mereka tidak akan suka Republik ini maju, Republik ini tegak berdiri karena potensi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia mau ditegakkan. Luar negeri takut kalau bisa berdiri dengan tegaknya ketika Pak Anang dan kawan-kawan menegakkan menangkapi narkobawati gitu kan. Tapi mereka berusaha, karena mereka berusaha Indonesia supaya hancur di kemudian hari gitu kan. Ketika hancur gampang sekali bodoh-bodoh, sekarang aja begini dibodoh-bodohin atau pura-pura bodoh kita nggak tahu. Kalau jawabannya orang ngerti, saya nggak tahu. Dan ini fakta. 16 tahun saya sudah mengingatkan di Tangerang dan kawan-kawan 33 lebih kita matiin, ya. Jadi sekarang ada belum dieksekusi. Nih Kang Asep, jadi narkoba ini bukan hanya masalah bisnis saja, tapi masalah tadi Kang Asep sampai bilang membodohi, sengaja untuk membodohi rakyat kita. Bukan, kalau bisnis kalah, pasar modal kalah jumlahnya, malam-malam kalah. Mungkin saya ingat cuma prostitusi online aja. Nanti kan narkoba online udah ada, ya. Judi online sudah ada. Kalau narkoba itu bayangkan aja, itu kan yang kemarin salah satu oknum itu kan 5 miliar taruhannya, bayangin saudara. Apalagi sebelum-sebelumnya, dulu aja zaman saya 10 miliar harganya. Apalagi sebelum 16 tahun yang lalu. Kalau tergoda itu fakta yang tidak sekali lagi kan, jumlahnya kan kiloan. Iya. Maaf Anang, kalau saya anggarannya BNN Pak Anang 1 tahun kalah dengan yang kemarin tertangkap Pak Anang kan? 1,7 triliun. Anggaran BNN berapa? Saya bayangin coba, mereka kekuatannya berapa ton, berapa triliun. Saya pikir kalau nanti kita setuju tidak hukuman mati, sudah kita bisnis narkoba aja supaya kita kaya. Susah amat. Minyak nggak ada, itu nggak ada. Bisnis online prostitusi juga nggak laku karena pemakainya banyak pejabat. Ya, sekarang ngapain lagi saya pikir dengan saya mohon media massa juga tolong ketika Pak Anang dan kawan-kawan menangkap jangan hilang beritanya. Karena kenyataan ketika Pak Anang kameramen menangkap kiloan, berita di pengadilan nggak ada. Yang paling gampang Tangerang, dikenal hukuman mati hilang sekarang. Jakarta Barat banyak wilayahnya Pak Anang nangkapin hilang, nggak ada hukuman mati. Bukan sekarang hukuman mati. Ya lo wajar kok karena hukumnya ada. Kalau hari ini mempertentangan hukum mati setuju nggak setuju, sudahlah udah selesai sama Mahkamah Konstitusi kok. Ya, kita nggak usah dibahas lagi. Saya pikir itu. Saya coba ke Bung Iksan Zikri. Kalau masalah kita penegakan hukumnya dulu narkoba dan juga nanti masalah hukuman mati, Bung Iksan ini melihatnya seperti apa? Sebelumnya kalau dari aku mau tegaskan dulu bahwa aku dalam posisi mendukung penuh pemberantasan narkotika dan juga menolak tegas hukuman mati. Tapi untuk Pak Asep, mohon maaf Pak Asep, jangan disuruh dimakan barang bukti kalau saya Pak. Karena tadi Mas sempat bilang kalau tidak lagi suruh aja makan barang buktinya. Jadi pertama terkait penegakan hukumnya itu sendiri, dari hasil penelitian LAB dan ICGR, tadi Pak Anang sempat menyinggung bahwa memang untuk penyalahgunaan narkoba dia direhabilitasi seperti itu. Tapi faktanya di lapangan
dari hasil penelitian, mayoritas pasal yang digunakan kepada penyalahguna narkotika adalah pasal 111 dan 112, dan itu bukan pasal untuk penyalahguna narkotika. Jadi memang masih ada kendala di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi ini masalah paradigma pemidanaan dan bagaimana mengelola penyalahguna narkotika. Lalu yang kedua, dari hasil beberapa putusan Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung dalam putusan sendiri juga menyatakan bahwa penggunaan pasal dari penyalahgunaan narkotika yaitu 127 ke pasal 111 dan 112 itu memang dari beberapa kasus terbukti bahwa memang bertujuan agar pengguna itu tetap di penjara. Satu hal yang ingin saya katakan di sini adalah paradigma memasukkan penyalahguna narkotika ke dalam penjara adalah paradigma yang tidak tepat. Kenapa? Karena dalam pemidanaan tujuannya bukan hanya pemenjaraan, tapi juga matragel tindakan. Kalau memang seorang penyalahguna narkotika ini juga sebenarnya korban dari narkotika itu sendiri, maka memang seharusnya dia direhabilitasi, ditindak, bukan dipidana. Tapi memang Bu Tuti dan Pak Anang ini juga mengetahui fakta di lapangan bahwa terjadi penyalahgunaan dalam proses penegakan hukumnya itu sendiri. Lalu yang kedua terkait hukuman mati, yaitu tadi kenapa hukuman mati tidak layak untuk digunakan dalam kondisi apapun dan dalam tindak pidana apapun. Hukum pidana itu bersifat dinamis dan tujuannya bukan semata-mata membalas perbuatan dari seseorang. Teori pemidanaan berkembang mulai dari klasik, modern, dan neoklasik yang menekankan pada individualisme hukum pidana yang tujuannya bukan cuma menilai suatu perbuatan seseorang itu dari kadar kejahatan perbuatannya saja, tapi juga harus memperhatikan faktor dari si pelaku. Nah, itu tadi yang paham individualisme hukum pidana yang menurut saya harusnya kita pahami bersama sebagai suatu filosofi dalam melakukan pemidanaan. Filosofi pemidanaan ini menjadi penting, Mas Pangeran. Ya. Karena kenapa? Karena dalam melakukan pemidanaan kita dihadapkan pada dua pertanyaan yang paling mendasar. Pertama, apa dasar kita dalam melakukan menjatuhkan pidana? Dan kedua, untuk apa pemidanaan tersebut? Dan hukuman mati tidak menjawab dua pertanyaan tersebut. Gitu. Tapi apakah hukuman penjara juga menjawab masalah tersebut? Hukuman penjara, lagi-lagi saya tekankan, hukuman penjara itu adalah yang sifatnya serah. Dalam artian pemidanaan. Sedangkan dalam melakukan pemidanaan itu tidak boleh berpaku pada pemenjaraan saja, itu masih berparadigma retributif, pembalasan. Sedangkan harusnya istilahnya double track system. Jadi bukan cuma retributif tapi juga harus ada rehabilitatifnya. Pemidanaan harus bertujuan untuk mendidik. Kalau orang yang dihukum mati, pendidiknya di mana? Dan perlu kita ingat bahwa pemidanaan tujuannya adalah reintegrasi ke masyarakat. Kalau orang dimatiin, terus gimana mengintegrasikan ke masyarakat? Jadi itu melenceng dari tujuan. Oke, saya coba tadi Bung Iksan sempat menyinggung dari penggunaan pasal 111 dan 112. Itu ada kesalahan paradigma di sini. Yang dimaksud kesalahan paradigmanya seperti apa, Bu? Pasal 111 dan 112 digunakan untuk orang yang menguasai narkotika. Sedangkan untuk penyalahguna narkotika, dia harusnya dikenakan pasal 127 yang memungkinkan dia untuk direhabilitasi. Penyalahgunaan di situ Mas Pangeran. Jadi kadang seseorang yang merupakan penyalahguna narkotika, tapi justru dikenakan pasal yang bukan pasal penyalahguna narkotika. Ini dalam pengalaman jadi pengacara publik di LBH, itu seperti apa sih modusnya? Apakah kan tadi kan dikatakan ada kepentingan dari mungkin ada beberapa pihak untuk mengedepankan pasal 112 dan 111 dan 112 agar nggak dipakai yang 127 yang memungkinkan untuk rehabilitasi, itu seperti apa, Bu? Oke, sebelumnya mohon maaf harus saya sampaikan bahwa dalam beberapa kasus terutama untuk anak-anak penyalahguna narkotika, penyalahgunaan ganja misalkan, penggunaan anak-anak ini misalnya tertangkaplah dia menggunakan ganja. Saat dia tertangkap menggunakan narkotika dalam contohnya ganja, seharusnya untuk orang-orang seperti ini kita sepakat bahwa mereka adalah
penyalahgunaan narkotika. Tapi kenyataannya saat dia diproses oleh kepolisian, polisi bersikeras untuk menggunakan pasal 111 dan 112, dan akhirnya proses terus berlanjut sampai ke persidangan. Oke, jadi ada kepentingan juga dari penegak hukumnya ya. Nanti kita tanya ke penegak hukumnya apa benar ada kepentingan itu setelah jeda berikut ini.